Pada tanggal 10 September 2022, seorang wanita bernama Sarah Katz meninggal karena mengkonsumsi salah satu minuman yang disajikan oleh Panera Bread, sebuah restoran yang menyediakan berbagai sajian roti dan minuman asal Amerika Serikat. Minuman yang dikonsumsi tersebut bernama Charged Lemonades, yaitu minuman dengan perisa lemon yang ditambahkan kandungan kafein dan disajikan dalam ukuran reguler sekitar 590 ml dan large sekitar 880 ml. Saat minuman ini dirilis, pihak restoran tidak memberikan pemberitahuan tentang seberapa banyak kandungan kafein yang ada di dalam minuman Charged Lemonades tersebut. Padahal kandungan kafein di dalamnya sangatlah tinggi, yaitu 263 mg pada minuman ukuran reguler dan 389 mg pada minuman ukuran large. Wow banget kan? Topik ini sempat menjadi perbincangan hangat di media massa Amerika dan juga sosial media di TikTok karena rasa minumannya yang sebenarnya lezat dan adiktif. It has 260 milligrams of caffeine. An espresso, I looked it up, has 63 milligrams of caffeine. 63. Banyak orang yang membeli minuman ini bahkan mengkonsumsinya 2-3 kali sehari. Tentu saja dengan frekuensi konsumsi seperti itu, kadar kafein yang sudah diminum terlampau banyak untuk ukuran orang dewasa. Sehingga banyak yang merasakan efek buruk asupan kafein berlebih, seperti berdebar-debar, tremor, hingga penyakit mental seperti ansietas atau kecemasan, panic attack, atau serangan panik. Namun tidak dengan Sarah Katz. Ia menderita serangan jantung dan meninggal usai mengkonsumsi minuman tersebut. Setelah diperiksa lebih jauh, ternyata Sarah Katz memiliki riwayat penyakit jantung long QT, yaitu penyakit gangguan irama jantung yang tidak beraturan alias aritmia, di mana artinya ia benar-benar harus menjaga asupan stimulan seperti kafein tersebut agar tidak mempengaruhi kerja jantungnya. Ia tidak tahu bahwa asupan kafein dari minuman Charged Lemonades tersebut sebenarnya sudah terlalu fatal untuk kondisinya. Mendengar berita naas ini, pihak restoran dari Panera Bread kemudian mulai memasang informasi kadar kafein yang ada dalam minuman tersebut agar konsumen tahu dan sadar apa yang mereka minum. Kematian sebenarnya adalah resiko yang paling fatal dari asupan kafein yang sangat berlebihan. Tapi, seseorang bisa juga merasa baik-baik saja, bahkan setelah mengkonsumsi kafein yang banyak. Semua tergantung dari sensitivitas seseorang terhadap stimulus dari kafein tersebut. Efek samping dari mengkonsumsi kafein yang berlebihan biasanya adalah rasa cemas, anxiety, rasa gelisah, tidak bisa tidur, wajah merah, sering buang air kecil, tubuh gemetar, detak jantung meningkat, dan gangguan lambung. Intinya, kalau ingat aku, ingat juga ya, kalau konsumsi maksimal kafein orang dewasa yang sehat hanya 400 mg sehari. Tapi toleransi kafein setiap orang berbeda-beda ya, tergantung kesehatan dari tubuh masing-masing. Saran aku sih, Sobat Kata Dokter harus rajin cek kesehatan ke dokter agar tahu kondisi tubuh kamu sendiri. Jadi, kamu bisa menentukan asupan dietnya masing-masing, termasuk berapa sih asupan kafein yang pas untuk tubuh kamu. Nah, di chapter ini aku pengen banget ngebahas beberapa pertanyaan yang sering muncul seputar kafein. Yuk kita mulai! Fakta atau mitos? Yang pertama, apakah kafein itu adiktif? Betul, kandungan kafein dalam kopi merupakan zat adiktif yang bisa menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada seseorang yang mengkonsumsinya terlalu sering. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, memberikan efek sementara yaitu meningkatkan konsentrasi, menstabilkan mood, dan mengurangi rasa lelah. Tingkat adiksi atau ketergantungan pada kafein dapat bervariasi setiap individu. Namun, pada orang yang sehat, kafein masih aman ya dikonsumsi dengan batas yaitu tidak melebihi dari 400 mg per hari. Yang kedua, kenapa kafein sering membuat mudah pup atau mules? Karena konsumsi kopi dapat merangsang pencernaan di sistem saraf pusat dengan merangsang kontraksi otot di saluran pencernaan termasuk otot-otot dalam usus.
Kopi juga memiliki efek meningkatkan produksi asam lambung, sehingga sebagian orang biasanya merasa ingin buang air besar sebagai respon terhadap rangsang tersebut. Tapi nggak semua orang akan merasakan efek yang sama. Yang ketiga, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi kafein? Menurut American Academy of Pediatrics, anak usia 4-6 tahun tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 45 mg per hari. Dan anak usia 7-12 tahun tidak boleh melebihi 85 mg per hari. Namun, efek lain dari kafein terhadap anak bisa menyebabkan rangsangan yang mempengaruhi kualitas tidur anak, menyebabkan perilaku menjadi lebih agresif dan mudah gelisah. Kemudian, pengaruh pada kesehatan tulang yang kurang baik juga menjadi dasar untuk sebaiknya tidak memberikan kafein pada anak tanpa adanya indikasi tertentu.